Siapa yang tidak tahu Gus Dur? Beliau itu adalah Presiden keempat Republik Indonesia itu yang menggantikan Presiden B.J. Habibie. Gus Dur itu adalah satu-satunya presiden dari kalangan ulama. Selain beliau itu pandai dalam berpolitik, ternyata beliau ini juga mempunyai karomah-karomah selayaknya para ulama yang dirasakan oleh beberapa orang. Apa saja karomah-karomah tersebut? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Gus Dur mempunyai nama asli yaitu Kiai Abdurrahman Wahid. Nama kecilnya atau nama lahirnya adalah Abdurrahman Ad-Dahil. Beliau itu lahir pada tanggal 4 Sya'ban 1359 Hijriah atau 7 September 1940 Masehi. Kiai Abdurrahman Wahid itu lahir dari keluarga dalam komunitas muslim di Jawa Timur. Kakek dari ayahnya itu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1963, Gus Dur menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk belajar di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Seiring berjalannya waktu, beliau itu terpilih menjadi ketua PBNU dan bahkan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat menggantikan beliau B.J. Habibie. Pemikiran-pemikiran Gus Dur itu banyak diikuti oleh kaum muslim karena memang pemikiran-pemikiran dari beliau sangat inspiratif dan cenderung membawa kemajuan dalam peradaban Islam. Bahkan beliau itu dianggap seorang wali. Karena memang sebagian orang itu pernah merasakan dan mengalami sendiri ya karomah-karomah yang dimiliki oleh Kiai Abdurrahman Wahid tersebut. Di antara karomah-karomah beliau itu yang bisa kami himpun adalah sebagai berikut. Mimpi menjadi kenyataan. Beliau Gus Dur itu pada suatu malam bermimpi, namun mimpinya tersebut cenderung tidak realistis. Beliau itu bermimpi menjadi sosok Presiden Republik Indonesia. Kemudian setelah itu mimpi tersebut diceritakan kepada kawan-kawan beliau. Nah, kawan-kawan Gus Dur tersebut itu tidak menanggapi dengan serius dan bahkan dibuat candaan. Hal itu karena kondisi fisik beliau yang tidak memungkinkan untuk jadi presiden. Tetapi 1 tahun kemudian Gus Dur benar-benar menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat. Tahu kapan akan meninggal? Pada suatu ketika Gus Dur berkunjung ke daerah Jombang. Di hadapan para keluarganya itu beliau mengatakan bahwa beliau itu kalau besok lagi ke Jombang itu tolong dijemput. Nah, kata-kata Gus Dur tersebut tidak ditanggapi secara serius karena memang ya Gus Dur ini suka sekali dengan humor. Namun selang 1 minggu kemudian ya Gus Dur benar-benar dijemput keluarganya untuk ke Jombang, alias beliau itu wafat. Punya ilmu kasyaf. Diceritakan sewaktu Gus Dur dirawat di rumah sakit, beliau menyempatkan berziarah itu ke makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad alias makam Mbah Priuk di Tanjung Priuk, Jakarta Selatan. Kemudian ketika di makam tersebut beliau mengatakan bahwa kelak makam Mbah Priuk tersebut akan dibongkar dan akan terjadi kerusuhan ataupun demo besar-besaran. Dan benar terbukti, selang beberapa waktu makam tersebut itu akan dibongkar dan terjadilah demo bentrok dengan aparat pemerintah. Akhirnya makam tersebut tidak jadi dibongkar. Kain kafan masih utuh. Pada suatu waktu itu hujan deras mengguyur kota Jombang. Hujan deras tersebut membuat makam Gus Dur itu amblas atau longsor. Kemudian terlihatlah jasad Gus Dur. Dan anehnya kain kafannya itu masih utuh, putih, bersih seperti baru dikuburkan. Padahal sudah 1 tahun lebih beliau itu dimakamkan. Divonis meninggal. Seorang dokter itu pernah mendiagnosa Gus Dur itu menderita penyakit stroke berat. Dokter tersebut mengatakan bahwa satu-satunya cara itu adalah melakukan pembedahan yang penuh dengan resiko dan memasukkan pipa kecil itu untuk mengeluarkan cairan dari tengkorak kepalanya. Menurut dokter tersebut, bila hal itu dilakukan,
Gus Dur itu akan kehilangan nyawanya di meja operasi. Kemudian dokter dan tim bedah operasi itu berkumpul dan tetap bersepakat untuk melakukan operasi pada diri Gus Dur. Di luar perkiraan ya, operasi berjalan dengan baik. Dalam beberapa jam beliau itu Gus Dur menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Dan akhirnya Gus Dur itu sembuh sehingga bisa berbicara dengan para tamu-tamunya. Menguji kewalian Gus Dur. Berita meninggalnya Gus Dur itu dengan cepat tersebar ke seluruh penjuru dunia. Rombongan pun itu berdatangan ingin mengikuti prosesi pemakaman Gus Dur tersebut. Kemacetan pun itu tidak dapat dihindari, terutama ketika mobil jenazah itu tiba di Jombang, pemirsa. Seorang ulama terkemuka asal Nusa Tenggara Barat yang juga sahabat Gus Dur, mobil yang ditumpanginya itu ketinggalan jauh dari mobil jenazah Gus Dur. Hal itu karena disebabkan tumpah ruahnya itu para pelayat. Kemudian ulama tersebut berkata seperti ini, mari kita baca suratul Fatihah, jika Gus Dur benar-benar wali, maka kita akan diberi kemudahan. Kemudian selang beberapa saat tiba-tiba saja itu ada motor pengawal Forrider yang minta diberi jalan dan bergerak cepat, sehingga mobil yang ditumpanginya itu dengan gampang masuk ke komplek pesantren Gus Dur. Membuka langit. Semasa menjadi Presiden Republik Indonesia itu Gus Dur sangat rajin menjalin silaturahmi dengan pemimpin-pemimpin negara lain. Satu kebiasaan baik yang telah dikembangkan itu sejak sebelum ia menjadi presiden. Di awal Februari tahun 2000 itu Gus Dur berkunjung ke negara India. Hal itu dilakukan setelah dari benua-benua Eropa. Dalam perjalanan tersebut, beliau Gus Dur itu menggunakan pesawat kepresidenan yang tentu saja memiliki pilot dan pelayanan yang terpilih. Pada saat kunjungan tersebut, ketika pesawat udara mendekati New Delhi, terdapat awan yang sangat gelap yang menutupi bandara di New Delhi tersebut sehingga tidak mungkin untuk mendarat di bandara itu. Untuk itu direncanakan itu mendarat di bandara lain terdekat sebagai alternatif. Bagi seorang presiden ya, dengan jadwal yang sudah sedemikian rupa diatur dengan ketat dan terbatasnya waktu, kondisi ini tentu akan membuat rencana kegiatan itu menjadi berantakan. Nah, di tengah situasi seperti itu, tiba-tiba saja itu terjadi sebuah fenomena alam itu yang sangat ajaib. Tiba-tiba saja langit terbuka sehingga pesawat itu bisa melewati awan. Dan begitu pesawat tersebut mendarat, anehnya langit itu kembali tertutup awan hitam kembali. Kondisi ini disampaikan oleh pilot pesawat kepresidenan yang sedang bertugas saat itu, pemirsa. Pilot tersebut mengatakan bahwa sepanjang karirnya sebagai pilot, dia itu tidak pernah mengalami kondisi yang seperti itu. Kondisi seperti itu merupakan fenomena alam aneh yang baginya itu juga luar biasa dan tak akan pernah terlupakan. Itulah beberapa karomah dari beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid ataupun Gus Dur. Selain itu, sebenarnya itu masih banyak karomah-karomah yang lainnya, pemirsa. Selain mempunyai karomah-karomah yang dahsyat, ternyata Gus Dur adalah orang yang humoris, sehingga banyak juk-juk yang sangat menginspirasi. Selain itu, beliau itu juga ahli dalam kitab-kitab klasik seperti kitabnya Imam Syafi'i, Imam Ghazali, dan lain sebagainya. Orang yang pernah berdialog dengan Gus Dur pasti akan kagum dengan pemahaman-pemahaman kitab-kitabnya yang begitu dalam. Saya Fatih Nurul undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.